Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you fine? Let us kita belajar chapter 11 as timid as rabbit, bahasa Inggris kelas 7. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas komparatif dan superlatif. Ya. We use comparative to compare two things. Jadi komparatif itu untuk membandingkan dua jenis benda, ya, sesuatu, ya. And we use superlative to compare more than two things. Sedangkan superlatif adalah untuk membandingkan membandingkan lebih dari dua benda, ya. Look at the picture, study at the adjective. Lihat gambar, kita mempelajari adjektif. Kita sudah belajar adjektif pada pertemuan sebelumnya, ya. Yaitu adjektif itu kata sifat dalam bahasa Indonesia, ya. Ini ada sebuah contoh gambar. Mary has three pets. Mary has three pets. Mary mempunyai 3 binatang peliharaan. Their name are Cathy. Namanya Cathy, si kucing, ya. Doggy, si anjing, ya. Dan Birdie, si burung. Jadi dia punya Cathy, kucing, namanya Cathy. Doggy, punya anjing namanya Doggy, dan punya burung namanya Birdie. Birdie is big, ya. Si Birdie ini adalah burung yang besar. Cathy is bigger than Birdie. Walaupun burung itu besar, ada yang lebih besar lagi, yaitu Cathy is bigger than Birdie. Si Cathy lebih besar dari Birdie. But Doggy is the biggest. Tetapi Doggy yang terbesar atau yang paling besar. And then look at the picture, study the adjective. Kita akan belajar adjektif, ya. Dan perhatikan pada kata sifatnya, ya, the adjektifnya. I have many friends. Saya punya beberapa teman. Here are my family. Ini adalah keluargaku. Here are my friends. Ini adalah keluargaku. Jane is young. Jane muda. Jane seorang anak Jane yang muda. John is younger. John is younger than Jane. John lebih muda dari Jane. But Tom is the youngest of all. Tapi Tom is youngest of all. Tapi Tom termuda dari semuanya, atau yang paling muda dari semuanya. Nah, perhatikan yang younger dan youngest, ya. Perhatikan yang younger and the youngest. The youngest. Ini merupakan contoh dari komparatif dan superlatif. Look at the picture. Tadi kita udah lihat gambarnya, ya. Ini adalah adjektif dan komparatif dan juga superlatif. Adjektif kata sifat. Komparatif perbandingan antara dua benda, ya. Superlatif paling, ya. Karena dibandingkan lebih dari dua benda. Contohnya cheap, artinya murah. Cheaper, ya, cheapest. Contohnya, my t-shirt is cheaper than my white t-shirt, umpamanya, ya. Kaos saya lebih murah daripada kaos itu saya. But my son's t-shirt
cheapest. Tetapi baju anak saya lebih murah lagi dari baju, jadi dibandingkan 3 baju tadi ya. Ada old, maka komparatifnya older, superlatifnya oldest. Slow, slower, slowest, superlatifnya ya. Clever, komparatifnya clever, superlatifnya cleverest. Thick, thicker, thickest. Oke. Dan ada aturannya dalam bagaimana meletakkan rumus dari komparatif dan superlatif. Ya, kita awali dengan jadi superlatif dan komparatif dan superlatif ini tergantung juga dari berapa suku kata ya. Untuk satu suku kata, one syllable adjective, suku adjektif yang terdiri dari suku kata, satu suku kata, maka tinggal tambah er-nya. Untuk komparatifnya, est untuk superlatifnya. Contohnya tall, taller, tallest. Nah, sedangkan untuk fat, karena dia satu suku kata, tetapi diawali oleh vokal pada itunya terakhirnya dan kemudian konsonan, maka endingnya adalah harus ditambah t-nya dulu sebelum akhiran er ya, untuk komparatif. Superlatifnya sama, jadi dua-duanya sama, harus tambah konsonan terakhirnya. Fat tambah t, jadi fatter sebelum akhiran er atau ir-nya. Sedangkan untuk superlatif sama, tambah t, tapi nanti di akhirnya ditambah est, ist. Oke. Sama juga untuk bigger. Bagaimana untuk merubah ke komparatifnya, maka tambahkan bigger ya. G-nya tambah dulu. Jadi terakhirnya tambah, kemudian ada er. Tapi tidak semua ya, tidak semua. Di sini ada b yang harus didobelkan huruf konsonan terakhirnya, yaitu fat, big sama sad. Yang lainnya ada juga ya yang seperti itu. Tetapi tidak semuanya ya. Contoh yang tadi kan cheap ya, cheap tidak ditambah akhirnya old juga tidak, slow juga tidak, clever juga tidak, thick juga tidak ya. Untuk kemudian bagaimana bentuk dari two syllable, untuk bentuk two syllable bisa menggunakan akhiran er untuk komparatif dan est untuk superlatif, tetapi bisa juga untuk komparatifnya preceding the adjective with more. Jadi sebelum kata sifatnya itu didahului dengan more. Contohnya nanti kita kasih contoh ya. Kita kasih keterangan dulu ya. Jadi sebelum adjektifnya menggunakan didahului dengan more. Begitu juga dengan superlatif. Dengan bisa dengan est akhir untuk superlatifnya tambah sebelum setelah kata sifat ditambahin akhiran est ya. Contohnya tadi nanti kasih contohnya nanti ya. Atau dengan preceding the adjective with most. Jadi sebelum kata sifatnya diakhiri dengan most, most ya. Contohnya pada dua suku kata tadi bisa umpamanya stupid untuk
komparatifnya bisa stupider. Ya. Stupid bisa menjadi stupider untuk komparatifnya, tetapi bisa juga more stupid pada baris kedua, more stupid. Kalau udah ada more stupid, maka akhiran er-nya tidak ada. Untuk superlatif juga begitu. Bisa stupid, stupidest, ya, stupids. Tetapi bisa juga most stupid. EST-nya nggak ada kalau ada most, karena udah diganti, ya. Di sini ada polite. Polite ini kalau dalam bahasa Indonesia dihitungnya 3 suku kata, tetapi kalau bahasa Inggris bukan pada berapa banyak hurufnya, ya, tetapi pada pengucapannya. Polite, polite, polite. Itu jadi 2 suku kata. Polite bisa politer untuk komparatif, bisa more polite. Untuk superlatifnya polite bisa most polite, ya. Jadi untuk 2 suku kata tadi bisa menggunakan pola yang akhiran katanya berubah ditambah, ya, baik superlatif apapun komparatif. Tetapi untuk bisa juga menggunakan pola yang komparatif ditambah more, yang superlatif ditambah most sebelum kata sifat. Oke, ada juga aturan untuk adjektif. Ini adalah 2 suku kata, tetapi diakhiri dengan huruf Y. Maka sebelum ditambah er untuk komparatif, maka harus Y-nya diganti dengan huruf I. Contohnya happy, happier. Ya. Untuk superlatifnya juga gitu. Aturannya sama, cuman akhirannya yang beda. Ya, happy menjadi happiest. Ya. Simple, simpler, simplest. Ini tidak berubah. Kita lihat yang busy, sibuk. Busy, busier, busiest. Ya. Jadi Y-nya berubah menjadi I sebelum dikasih akhiran ER atau ES. Ya, dalam komparatif dan superlatif. Nah, ini contoh yang menggunakan diakhiri vokal atau vowel U. And 3 or more syllab. Untuk 3 and or more syllab, jadi untuk 3 suku kata dan lebih, formnya adalah dengan meletakkan more in front of the adjective, dengan meletakkan more di depan adjektif untuk komparatif, dan sedangkan untuk superlatifnya by putting most in front of. Ya, jadi meletakkan most di depan kata sifat. Contohnya important, komparatifnya more important, superlatifnya most important. Expensive, komparatifnya more expensive, superlatifnya most expensive. Dan perlu diketahui, jadi cuman itu, ya. Untuk 3 or more syllab, yaitu dengan more untuk komparatif sebelum kata sifat, dan most sebelum kata sifat untuk superlatif. Tidak bisa pakai er untuk komparatif atau eest di akhir di akhiran dari kata sifatnya, ya. Jadi untuk yang 3 suku kata atau lebih cuman bisa menggunakan more untuk komparatif, dan superlatif menggunakan most di depan kata sifatnya. Ada aturan juga, yaitu irregular komparatif dan superlatif. Nah, irregular artinya tidak umum, ya, tidak biasa.
Contohnya, kita lihat adjektifnya. Good, maka komparatifnya menjadi better. Superlatifnya menjadi best. Adjektifnya bad, maka komparatifnya worse, superlatifnya worse. Worse. Jadi perubahannya tidak mudah ya, harus lihat di kamus ya, atau lihat di buku-buku ya. Tidak bisa ngarang tadi nggak bisa, little jadi little nggak bisa. Ini udah ini jadi less, itu list. Ini untuk yang irregular, jadi kata sifat yang tidak biasa. Much menjadi more, menjadi most. Ini mudah ya kalau yang much. Far, farther, farthest. Oke. Mungkin demikian dari Bapak ya. Jadi tadi untuk komparatif dan superlatif membandingkan dua benah sudah kasih contoh oleh Bapak, dan aturan-aturannya secara singkat. Nanti pelajarin di buku juga, ataupun kalian bisa buka Ruang Guru atau apa ya, web-web yang lebih mungkin lebih mudah ya untuk dipelajari. Bapak pesan kalian tetap belajar, baca, karena tugas kalian belajar. Tapi di samping itu kalian juga harus membantu orang tua di rumah ya, membantu orang tua di rumah. Kesempatan ya, istirahat, bantu cuci piring dulu. Udah ngerjain tugas nih, saya mau jemurin pakaian umpamanya. Sebelum belajar bisa ya. Bapak juga tetap bantu istri di rumah ya. Dan ingat, jangan lupa berdoa dan ibadah ya, baik yang ke masjid ataupun yang di rumah ya. Jangan lupa sholat, berdoa. Biasakan untuk inisiatif ya dalam membantu orang tua, karena kadang kalau disuruh nggak enak ya. Kalau udah inisiatif semangat gitu, udah datang dari diri sendiri ya. Kalau disuruh suruh terus ngedumel gitu kan kalau ini. Tapi harus inisiatif, sebelum disuruh kita kerjakan dulu ya. Oke, demikian dari Bapak. Have a nice day. Don't forget to pray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.